Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam kita Yesus Kristus, tantangan-tantangan yang kita hadapi dewasa ini di tengah-tengah kehidupan dunia kadang-kadang menggoncangkan iman kita. Itulah yang kemudian Paus Fransiskus melihat dan merefleksikannya. Ada begitu banyak kegoncangan iman yang membuat iman itu semakin tidak terpancar, dan banyak orang yang tidak semakin mengalami sukacita oleh karena kabar gembira. Maka Paus Fransiskus mengajak kita semua dalam perjalanan hidup gereja agar tetap menebarkan sukacita Injil itu di tengah-tengah kehidupan dunia. Sehingga dengan demikian, baik diri kita sendiri sebagai gereja maupun orang lain yang bermitra dengan kita, hidup bersama-sama dengan kita, dunia yang kita huni ini juga menikmati sukacita Injil itu. Saudara-saudari yang terkasih, demikian juga apa yang ditulis oleh Yohanes pada kesempatan pagi hari ini kita dengarkan, agar bahwa dia memberikan kepada kita kekuatan untuk mewartakan sukacita itu di dalam dunia. Walaupun banyak tantangan, banyak rintangan seperti yang dialami oleh Paulus dan sahabat-sahabatnya, tetapi tantangan dan rintangan itu tidak menyurutkan mereka untuk mewartakan sabda Tuhan. Mereka tetap melangkah untuk mewartakan dari satu tempat ke tempat yang lain. Mereka mendapat tantangan budaya, mereka mendapatkan tantangan politik, mereka mendapatkan tantangan kepercayaan lain, mereka mendapatkan tantangan macam-macam. Tetapi tantangan demi tantangan, penderitaan demi penderitaan itu dihadapi oleh karena apa? Karena kekuatan yang datang dari Tuhan. Keterbukaan oleh rahmat Roh Kudus dan keteguhan kesetiaannya, kerelaan berkorbannya, dan semangat belas kasihnya itulah yang selalu menjiwai mereka. Sehingga tempat-tempat baru pun mereka berani untuk mewartakan sukacita Injil itu. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, kita semua diajak juga agar tetap membuka hati akan kasih karunia Tuhan, peristimewa rahmat Roh Kudus dalam diri kita yang terus-menerus memampukan kita untuk bergerak, untuk terus melangkah, mewartakan kasih Kristus itu, untuk terus mengibarkan panji Injil itu dalam kehidupan kita. Walaupun sekali lagi salib harus kita panggul, seperti Yesus katakan bahwa dirinya telah mengalami itu, dan kita sebagai pengikut-pengikutnya pun kita akan memikul salib itu. Salib yang menuju bukan kepada kematian, tetapi salib yang menuju kepada kehidupan. Demikian juga yang dipertegas oleh Paus Fransiskus dalam tahun ini, dalam semangat Jubileum Kerahiman Ilahi, dalam Misericordia Vultus, bahwa Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk senantiasa terbuka terhadap belas kasih Allah. Sehingga dengan demikian, oleh karena belas kasih Allah itu, kita pun memancarkan kerahiman Allah di dalam kehidupan kita. Dengan saling mengampuni, saling bertobat, mempertobatkan, dan juga oleh karena belas kasih Allah itu mendorong setiap orang untuk membangun rekonsiliasi, untuk menciptakan dunia. Dan tentu tahun kerahiman ilahi ini dicanangkan oleh Paus, yang seharusnya yang namanya jubileum itu ada 25 setiap 25 tahun. Tetapi ini belum sampai 25 tahun. Tahun 2000 kita merayakan jubileum agung. 2016 baru 16 tahun. Paus Fransiskus sudah mencanangkan jubileum kerahiman ilahi. Tentu ada alasan yang amat sangat urgen bagi Paus Fransiskus untuk mencanangkan itu. Dan yang urgen itu apa? Adalah kesaksian gereja
terutama melihat situasi keadaan dunia dewasa ini yang dipenuhi dengan konflik, dipenuhi peperangan, ribuan jutaan orang sudah meninggal oleh karena konflik. Dan itu ketika persoalan diselesaikan dengan kekerasan, tetap akan menghasilkan kekerasan dan kemudian korban maut. Tetapi bahwa ketika konflik diselesaikan dengan dialog, komunikasi, dan rekonsiliasi, maka tentu akan membawa kepada sukacita, membawa kepada kedamaian. Dan itulah yang disebut dengan kerahiman Allah kepada manusia, bukan untuk saling membunuh, untuk saling mengampuni, untuk saling menguatkan, untuk saling meneguhkan. Bu Bapak, saudara-saudari, semoga bacaan Injil hari ini semakin memperteguh kita, berani masuk ke dalam dunia, menggarami dunia, terlibat dalam kehidupan dunia, tetapi tidak diikat oleh dunia. Kita diikat oleh Allah untuk membawa kebenaran panji itu dengan semangat kesetiaan, komitmen, kerelaan berkorban, dan semangat belas kasih.